Halo, apa kabar semua? Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah movie animasi yang berjudul Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 dikerjakan oleh sutradara Mike Michael dan Stephanie Stein. Naskah film ini juga ditulis secara berkolaborasi oleh Jonathan Abel, Glenn Berger, dan Darren Lam. Mohon maaf jika salah pengucapannya. Secara umum, Kung Fu Panda 4 mengisahkan tentang perjalanan Po, sang panda, yang siap untuk mengambil peran sebagai pemimpin spiritual di lembah perdamaian. Namun dalam perannya sebagai Dragon Warrior, Po menyadari bahwa juga perlu menemukan penggantinya. Untuk itu, Po memutuskan untuk melatih seorang praktisi Kung Fu baru untuk mengambil alih posisi tersebut. Selain itu, dalam perjalanan pelatihan ini, Po harus menghadapi tantangan besar ketika muncul penjahat yang kuat bernama Bung Lon. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Cusah, anjay. Film ini diawali di sebuah tambang yang dioperasikan oleh kawanan domba jantan. Kawanan domba jantan tersebut sedang aktif beraktivitas dengan damai. Kemudian salah satu domba saling menyapa ramah ke para pekerja lain. Hingga tiba-tiba domba tersebut dikejutkan oleh kehadiran Tai Lung yang hidup kembali setelah dikalahkan oleh Po. Tai Lung datang dengan sangat mengerikan dengan tujuan ingin mengambil sesuatu yang menjadi milik mereka. Dia kemudian menyerang dengan memporak-porandakan dan membakar area tambang, sehingga mau tidak mau kawanan domba lari berhamburan melarikan diri dari area tambang. Tai Lung mendeklarasikan dengan bangga bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang, bahkan Pendekar Naga sekalipun. Di Lembah Damai, Mr. Ping dan Li Shan menjalankan restoran Ping bersama-sama. Tetapi, Ping khawatir tentang keberadaan Po di luar sana. Akan tetapi, Pendekar Naga sedang bertarung melawan pari terbang di danau. Kemudian Po naik ke langit untuk mengalahkan musuh barunya itu. Dengan gerakan akrobatik, Po berhasil mengalahkan pari tersebut dan menyelamatkan 3 anak babi yang dimakannya. Dan kemudian Po berpesan agar menjauhkan anak-anak dari wilayah pari terbang. Po dengan terburu-buru kembali ke Lembah Damai, dan sesampainya di lembah, Po disambut hangat oleh para penghuni lembah, di mana Sipu diantaranya. Kemudian Sipu mencoba berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting, namun Po malah pergi ke pembukaan restoran baru yang didasarkan pada kepahlawanannya. Tetapi Sipu bersikeras untuk berbicara dengan Po. Namun akhirnya Po pun menyerah kepada Sipu dan mereka pun berjalan ke istana Jade, di mana Sipu memberitahu Po bahwa dia harus melatih seorang pendekar naga baru agar dia bisa dipromosikan menjadi pemimpin spiritual Lembah Damai. Berpindah ke arena pertandingan untuk memperlihatkan keterampilan dari para kandidat mengganti Po. Setelah para kandidat sudah selesai menunjukkan keahlian kungfu, mereka Po diminta untuk menunjukkan salah satu penerusnya. Akan tetapi, Po dengan rasa berat hati akan memilih, namun para penonton tersebut terkejut, malah Po memilih dirinya sendiri. Kemudian Sipu menyuruh Po untuk merenung di bawah pohon agar dapat menentukan pilihannya. Selang beberapa waktu, Po melihat seekor rubah bernama Jen menyelinap masuk ke aula pahlawan. Dia berhasil menangkap saat mencoba mencuri sesuatu sebelum mencoba menggunakan tongkat kebijaksanaan Ogway untuk melawannya. Jen menggunakan trik liciknya untuk menjatuhkan Po dan mencoba mencuri tongkat, tetapi pendekar naga mencegah dan melarikan diri dan menghukumnya. Saat mengawal Jen menuju penjara,
Po bertemu dengan kawanan domba yang semuanya dengan panik memberitahunya bahwa Tai Lung telah kembali. Kawanan domba meminta bantuan kepada Po untuk melakukan sesuatu untuknya agar terhindar dari ancaman dari Tai Lung. Namun, sebelum Jen pergi, Jen berpesan ada misteri yang harus dipecahkan, yaitu setiap langkah akan meninggalkan jejak walau sekecil apapun. Po pun pergi seorang diri ke tambang itu dan menemukan bahwa jejak kaki Tai Lung berubah menjadi jejak yang lebih kecil di salju. Po pergi menemui Jen di penjara, namun Jen di sini sudah memperkirakan jika Po sudah mengira bahwa itu adalah Tai Lung sungguhan. Dan Jen menjelaskan bahwa ada seorang penyihir yang menyamar dan dapat berubah bentuk sesuai keinginannya, yaitu Bunglon. Jen meyakinkan Po untuk membebaskannya agar dia bisa membantu menemukan Bunglon. Meskipun Si Pu menganggap bahwa mempercayai seorang pencuri itu adalah ide yang buruk. Di kota Juniper, beberapa bos kejahatan mereka frustasi karena harus memberikan sebagian besar penghasilan mereka kepada Bunglon. Mereka sibuk menggibah Bunglon dan berencana akan menjatuhkan kekuasaan Bunglon di kota Juniper. Mereka kemudian ketakutan saat mengetahui bahwa dia berada di antara mereka menyamar sebelum mengungkapkan dirinya. Akibat dari rasa tidak hormat yang dia rasakan, Bunglon berubah wujud menjadi gajah dan mendorong salah satu bos ke bawah tangga sebelum meningkatkan persentase penghasilan mereka. Kabar tentang Bunglon menyebar ke lembah dan membuat semua orang menjadi takut. Di suatu malam, Ping mengkhawatirkan anaknya keluar dari rumah secara diam-diam. Ping sontak terkejut didapati Li keluar dari lembah damai untuk mencari Po. Sama halnya Ping. Dan Li merasa khawatir terhadap anaknya. Kemudian Ping dan Li memutuskan untuk mengikuti Po secara diam-diam dan berpetualang bersama. Po dan Jen mendekati kota Juniper, namun harus menyeberangi sebuah danau besar menggunakan perahu yang sampai ke sana. Mereka memasuki kedai kelinci bahagia untuk menemukan orang yang bisa diajak menyeberangi danau. Sementara, Po menghampiri kelinci dan menunjukkan kapten yang memimpin di kedai. Kemudian Po meminta kapten untuk ditemani menyeberangi danau dan adu kesempatan dengan upah koin emas. Lalu Po dan kapten membuat kesepakatan untuk menyeberang. Di tempat lain, Jen bermain mahjong dengan para pelanggan dan memenangkan penghasilan. Mereka pun sebelumnya memesan banyak makanan yang sangat banyak dan secara tidak disengaja Po menyenggol Jen. Kemudian terlihat sebuah mahjong jatuh dari tubuh Jen sehingga menimbulkan huru-hara di dalam kedai. Dan kemudian terungkap bahwa Jen berhasil karena curang, memicu manajer kedai, nenek babi, untuk mengirimkan para berandal untuk mengepung Po dan Jen. Hal ini menyebabkan masalah karena kedai itu bergoyang di pinggir tebing. Po dan Jen bertarung melawan para penjahat dengan Po menggunakan tongkat dengan ledakan kuat sebelum mereka terjatuh dari jendela kedai dan mendarat di atas sebuah perahu yang dioperasikan oleh kapten ikan yang tinggal di dalam mulut burung camar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kota dengan Po dan Jen. Setibanya di kota Juniper, Po berusaha memperkenalkan diri, namun orang-orang di kota tersebut tidak mengenali Po sebagai pendekar naga. Po pun melihat selembaran mengetahui bahwa Jen adalah seorang penjahat yang dicari dan dia ditangkap bersamanya. Dia dengan cepat membebaskan diri menggunakan kunci yang dia curi, sehingga penjaga mengejar mereka berdua melalui kota sebelum Jen membawa mereka ke bagian bawah tanah yang disebut The Den, tempat dia tinggal dulu. Pemimpinnya Han tidak senang melihat Jen karena dia pergi meninggalkan mereka dan para penghuni lainnya adalah sekelompok penjahat yang sedang melakukan perbuatan jahat. Mereka berhasil bersembunyi di sana untuk sementara waktu, di mana Po terus mencoba mengajari Jen untuk berbuat baik sebelum Han mengusir mereka keluar.
Po dan Jen kemudian menuju istana penyihir bunglon. Mereka mencoba masuk melalui pintu belakang dengan diam-diam, tetapi tanpa sengaja membangunkan penjaga naga Komodo setelah Po kentut. Kemudian Jen dengan cepat menutup pintu agar para penjaga Komodo tidak masuk bersamaan dengan ditutupnya pintu secara tidak langsung mengaktifkan sebuah perangkap. Mau tidak mau mereka harus melewati sejumlah perangkap sebelum berhasil masuk ke dalam. Tiba-tiba sebuah sangkar besi kemudian jatuh mengurung Po, dan dia mencoba meminta bantuan Jen untuk membawakan sementara tongkatnya. Tapi ternyata Jen mundur secara perlahan, kemudian tongkatnya malah diberikan ke penyihir bunglon, dan sekaligus mengungkapkan bahwa dia adalah murid penyihir bunglon dan ingin menipu Po. Dia telah mengambil Jen dari jalanan setelah melihat potensinya dalam keterampilan pencurian. Dengan tongkat itu, penyihir bunglon berencana membuka alam roh dan mencuri esensi dan keterampilan ahli kungfu yang sudah meninggal dan mantan musuh Po karena dia tidak diberi kesempatan untuk berlatih kungfu karena ukurannya yang kecil. Dengan semua kekuatan yang bisa dia curi, penyihir bunglon berencana untuk memperluas kerajaannya di seluruh dunia. Po memukul sangkar, namun dirasa sangkar itu tidak mudah ditembus. Po mempunyai ide cerdik. Satu-satunya jalan yaitu Po harus menempuh lantai, namun Po harus bertarung melawan lebih banyak penjaga Komodo. Sesampainya di jembatan, penyihir bunglon sudah lebih dulu menyamar sebagai Jen untuk menipu Po dan menjatuhkannya dari jembatan. Namun untungnya Po selamat. Dia memegang akar pohon untuk menyelamatkan diri. Selang beberapa waktu, penjaga menemukan Po sedang bergelantungan ketika menjaga hendak menyerang. Ping dan Lee tiba tepat waktu untuk menyelamatkan setelah melakukan perjalanan mereka sampai ke kota. Setelah Po menyatakan kekecewaannya atas pengkhianatan Jen, kedua ayahnya memotivasi dan memberikan arahan agar tetap pada misinya. Tidak semua perubahan pada seseorang akan berakibat buruk pada Po. Saat kemudian Po pun bersemangat kembali. Mereka kemudian melihat penjaga Camelon membawa sangkar raksasa ke istana. Di dalam istana saat bulan darah muncul, penyihir bunglon menggunakan tongkat untuk membuka portal ke alam roh. Tai Lung adalah pertama yang keluar, mengungkapkan kejutannya atas penyihir bunglon yang telah memperoleh tongkat Uguay. Dia kemudian melawan penjaga Camelon dengan ganas, dengan keganasan yang sama seperti yang dia gunakan pada masa hidupnya. Tetapi penyihir bunglon menggunakan lidahnya untuk mencuri esensi dan keterampilan bertarungnya. Dan keterampilan bertarungnya pun diserap, kemudian penyihir berubah menjadi Tai Lung dan menyerang secara langsung menggunakan jurus sama persis seperti milik Tai Lung. Setelah itu, Tai Lung pun melayang masuk ke dalam sangkar besi. Ternyata penyihir bunglon berencana mencuri keterampilan kungfu dari semua, di antaranya penjahat yang dikalahkan Po sebelumnya. Po melewati jembatan untuk mencoba masuk kembali ke istana, hanya untuk Jen mencoba menghentikannya dari membahayakan dirinya. Jen mengkhawatirkan Po takut terbunuh jika melawan penyihir bunglon. Mereka terlibat pertarungan singkat sampai akhirnya Jen memeluk Po dan mengungkapkan penyesalan atas penipuannya. Mereka pun berdamai. Po berencana masuk ke istana dan Jen, Ping, dan Lee pergi ke Den untuk meyakinkan Han dan semua orang lain untuk bergabung dalam pertarungan. Tetapi mereka hanya setuju karena itu berarti mereka bisa melakukan kekerasan. Penyihir bunglon selesai mencuri esensi para penjahat dan ahli kungfu, serta memenjarakan mereka. Bersiap-siap untuk pergi dan menaklukkan dunia.
Di luar istana, para penjahat mengalahkan penjaga memungkinkan Po dan Jane untuk kembali masuk. Ketika mereka kembali ke istana penyihir, dia berubah menjadi semua orang yang telah dia tangkap dan membuat Po bertarung dengan musuh lamanya lagi. Sebelum berubah menjadi monster gabungan dari semua orang yang membawa Po dan Jane ke puncak, mereka membawanya kembali turun. Dan dia berubah menjadi versi jahat dari Po, yang berarti Po harus mengalahkan dirinya sendiri. Penyihir bunglon akhirnya menjebak Po. Jadi dia memberikan tongkat kepada Jane setelah dia mendapatkan kembali dan meyakinkannya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Jane bertarung melawan penyihir bunglon dan menggunakan tongkat untuk memanggil energi chi naga yang sama seperti sebelumnya dan menjatuhkannya. Dia mencoba satu gerakan lagi, tetapi Po mengambil kembali tongkatnya dan memukul di kepala. Kemudian para ahli kungfu dibebaskan. Tai Lung mendekati musuh bebuyutannya dan mengakui bahwa Po adalah pendekar yang lebih hebat dari yang dia duga. Tai Lung bersama Shen, Kai, dan semua ahli kungfu lainnya kemudian memberikan hormat dengan menyilangkan tangannya mereka kepada Po. Sebelum Po membuka pintu ke alam roh dan mengirim semua orang kembali, dengan Tai Lung menangkap penyihir bunglon dan membawanya bersamanya.